Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Budiarta dengan nomor induk mahasiswa 225111120. Di sini saya akan memaparkan mengenai kondisi geografis dan tata letak tanggul di kawasan perumahan Taman Mangu Indah, penyebab utama jebolnya tanggul, serta banjir yang terjadi di daerah tersebut. Kita juga akan membahas mengapa kejadian ini terus berulang dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah di masa depan. Kondisi geografis dan latar letak. Kawasan perumahan Taman Mangu Indah terletak di dataran rendah, dekat aliran Kali Leduk atau Kali Ciputat di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tanggul yang berada di tepi Kali Leduk ini memiliki fungsi utama untuk menahan air agar tidak meluap ke permukiman sekitar. Namun, tata letak perumahan yang sangat dekat dengan tanggul membuat kawasan ini rentan terdampak banjir setiap kali tanggul gagal berfungsi. Ditambah lagi, sistem drainase di area ini tidak memadai, sehingga air yang meluap dari sungai tidak dapat mengalir keluar dengan cepat, menyebabkan genangan yang berkepanjangan. Kemudian penyebab jebolnya tanggul. Ada beberapa penyebab utama mengapa tanggul jebol dan banjir melanda kawasan ini, yaitu yang pertama ada curah hujan tinggi. Hujan deras selama lebih dari 6 jam meningkatkan debit air sungai sehingga melampaui kapasitas tanggul. Yang kedua, kondisi tanggul yang rapuh. Tanggul ini sebelumnya hanya diperbaiki sementara menggunakan material yang tidak cukup kuat untuk menghadapi debit air besar. Yang ketiga, sungai yang tidak ternormalisasi. Sedimentasi dan sampah menumpuk di dasar sungai, mempersempit kapasitas aliran air, dan meningkatkan tekanan terhadap tanggul. Yang keempat, drainase yang lemah. Sistem saluran air di perumahan yang tidak cukup baik untuk mengalir limpasan air, sehingga genangan air tidak terjadi lebih lama. Kemudian dampak dari tanggul jebol. Banjir yang disebabkan oleh tanggul jebol berdampak besar pada masyarakat di antaranya. Yang pertama, banjir setinggi 50 hingga 80 cm yang merendam rumah dan fasilitas umum. Yang kedua, kerusakan properti. Barang elektronik, perabotan, dan kendaraan rusak akibat genangan. Yang ketiga, kesehatan warga terancam. Risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah meningkat akibat sanitasi yang buruk. Yang keempat, ada gangguan ekonomi dan sosial. Banyak usaha kecil berhenti beroperasi, akses ke sekolah terganggu, dan mobilitas warga menjadi sulit. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah berikut perlu dilakukan. Yang pertama, membangun tanggul permanen yang lebih kuat dan tinggi. Yang kedua, normalisasi sungai. Membersihkan sedimentasi dan sampah agar aliran air lancar. Yang ketiga, peningkatan drainase. Membuat saluran air tambahan yang memadai. Yang keempat, mitigasi jangka panjang. Mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi banjir. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kejadian banjir akibat tanggul jebol dapat diminimalkan dan di masa depan. Oke, jadi dari peristiwa jebolnya tanggul perumahan Taman Manggu Indah di Tangerang Selatan menyebabkan banjir yang cukup cukup parah. Rumah-rumah warga sampai terendam dan aktivitas sehari-hari menjadi benar-benar terganggu. Dan juga dampak bagi kesehatan itu nggak bisa dianggap remeh karena banjir meningkatkan resiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah sehingga itu dapat makin memperburuk dari situasinya. Selain itu, banyak rumah-rumah yang terendam dengan ketinggian hingga 60 cm. Akibatnya, barang-barang elektronik, perabotan rumah, bahkan struktur bangunan pun ikut rusak. Banyak warga banyak warga yang terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman sehingga meninggalkan rumah-rumah mereka. Dampak lainnya dari hal ini, aktivitas ekonomi dan sosial warga
sekitar benar-benar terganggu. Usaha kecil banyak yang harus tutup sementara sehingga terjadi kerugian ekonomi yang cukup besar. Sekolah-sekolah juga susah diakses, jadi pendidikan untuk anak-anak pun terhambat. Bahkan kebutuhan sehari-hari seperti bekerja, belanja kebutuhan pokok jadi sulit terpenuhi. Kalau kita lihat dari segi infrastruktur, banjir ini menunjukkan bahwa tanggul yang ada memang cukup bermasalah. Ini memperlihatkan pentingnya evaluasi ulang terhadap perencanaan dan konstruksi di daerah tersebut. Jalan-jalan utama juga terendam, sehingga mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok pun ikut terganggu dalam hal itu. Dan gak kalah penting adanya dampak psikologis juga bagi warga sekitar yang mengalami trauma atau stres karena banjir yang terus berulang-ulang. Sehingga pasti mereka merasakan perasaan yang tidak nyaman karena belum ada solusi permanen dari pihak berwenang. Selanjutnya, kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya perumahan Taman Manggu Indah di Tangerang Selatan ini sudah berkali-kali mengalami banjir, terutama dalam 10 tahun terakhir. Setiap musim musim penghujan datang, rumah-rumah warga pasti terendam. Properti rusak, warga harus mengungsi. Ya, penyebabnya pasti sama. Hujan deras yang meningkatkan debit air, tapi tanggulnya nggak cukup untuk menahan debit airnya. Misalnya, eh, dalam 10 tahun terakhir di tahun 2014, hujan deras yang bikin tanggul itu sudah rapuh akibatnya jebol. Sehingga beberapa rumah warga tuh terendam banjir dengan ketinggian 40 sampai 60 cm. Barang-barang warga tuh banyak yang rusak dan terpaksa warga-warga di sekitar situ harus mengungsi. Kejadian ini terulang lagi di tahun 2016 dengan dampak yang hampir sama. Tanggul kembali gagal menahan air dan ketinggian air saat itu mencapai 50 cm. Lalu lanjut lagi di tahun 2019. Hujan yang deras berlangsung cukup lama sehingga tanggulnya jebol lagi. Lagi-lagi warga harus mengungsi, properti mereka itu rusak, terus harus mengingat lagi kalau semisal aktivitas dari mereka bakalan terganggu lagi dan harus menunggu air surut sebelum bisa balik ke rumah mereka lagi. Lanjut lagi pada tahun 2022. Nah, benar, hujan lagi menyebabkan tanggul jebol. Kali ini untuk ketinggian airnya bisa mencapai 70 cm. Jadi, puluhan warga harus dievakuasi. Walaupun pemerintah pada saat itu sempat memperbaiki tanggul, cuman dari warga merasa bahwa kualitasnya kurang baik sehingga kejadian ini terus berulang. Nah, puncaknya pada tahun 2024, yaitu pada 11 November. Hujan deras selama 5 jam bikin tanggul jebol lagi. Air setinggi 50 sampai 80 cm menggenangi perumahan dan baru surut setelah 2 hari. Kerusakannya yang ditinggalkan cukup parah, termasuk lumpur tebal yang bikin pemulihannya jadi lebih sulit. Kemudian tanggal 22 November 2024, hujan deras lebih dari sekitaran 6 jam menyebabkan tanggul yang masih dalam proses perbaikan jebol di dua titik sekaligus. Akibatnya air setinggi 1 meter merendam rumah-rumah warga dan warga dievakuasi oleh tim SAR dan BP, BPBD yang dan BPBD. Nah, yang menjadi masalah adalah perbaikan tanggul yang belum selesai ini menunjukkan bahwa permasalahannya memang belum benar-benar teratasi. Jadi sehingga dalam waktu kurun 10 tahun bahkan untuk daerah ini sudah sangat sering mengalami kebanjiran. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai
mitigasi dan cara penanggulangan bencana. Oke, jadi perumahan Taman Mangu Indah di Tangerang Selatan ini itu mengalami banjir berulang akibat jebolnya tanggul penahan air yang sebelumnya sudah dijelaskan di eh, teman-teman saya. Nah, di sini kita harus mengetahui cara penanggulangannya, kemudian mitigasinya juga bagaimana. Nah, di sini kita yang pertama itu upaya penanggulangan ketika terjadi bencana. Nah, ketika terjadi bencana banjir, kita perlu yang pertama itu adalah evakuasi warga terlebih dahulu. Nah, evakuasi warga di sini itu kita harus sigap terhadap warga setempat yang terkena bencana banjir tersebut. Jadi bisa menggunakan perahu, perahu karet atau alat transportasi lain yang bisa untuk memindahkan warga dari satu tempat ke tempat yang lebih aman. Nah, dalam evakuasi warga ini juga tidak sembarangan saja ya. Jadi yang pertama itu kita harus memprioritaskan kepada kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kemudian, upaya penanggulangan lainnya yaitu kita harus mempunyai tempat penyediaan tempat untuk evakuasi sementara saja. Misalnya, evakuasi tempat evakuasi ini itu bersifat seperti aula, masjid, atau sekolah yang terdekat gitu, yang sekiranya itu bisa menampung banyak orang gitu ketika terjadi bencana tersebut. Nah, dan eh, tempat tersebut juga itu yang sekiranya itu tidak terkena dengan bencana banjir tersebut. Lanjut, kemudian ada penanganan kesehatan. Nah, penanganan kesehatan ini itu hal yang paling penting juga ya. Jadi, di sini itu bisa mengakibatkan kalau misalkan dalam keadaan terjadinya banjir ini bisa mengakibatkan warga ada yang terkena infeksi kulit ataupun diare juga. Maka kita perlu adanya itu untuk tim kesehatannya itu untuk menangani kesehatan. Nah, penanganan kesehatan ini juga itu biasanya digunakan untuk mengobati korban yang terkena bencana, kemudian bisa juga untuk mengurangi eh, orang warga yang akan terjangkit penyakit diare dan infeksi kulit. Nah, kemudian ada lagi penutupan tanggul jebol. Nah, penutupan tanggul jebol ini mungkin ketika terjadi bencana itu kita menggunakan hanya sementara terlebih dahulu. Biasanya itu bisa menggunakan karung pasir, papan, atau material darurat lainnya lah yang bisa eh, memperkecil debit aliran yang masuk ke pemukiman tersebut. Atau juga bisa menggunakan pompa air. Pompa air itu nanti pompa airnya itu bisa dialirkan ke tempat yang lebih rendah lagi gitu dibanding dengan pemukiman yang Taman Mangu ini. Nah, jadi itulah upaya-upaya untuk penanggulangannya itu ketika terjadi bencana. Jadi seperti tadi ya, yaitu evakuasi warga, kemudian wajib ada penyediaan tempat untuk evakuasi sementara, kemudian ada penanganan kesehatan, dan terakhir itu penutupan tanggul jebol itu. Nah, penutupan tanggul jebol ini hanya bersifat sementara terlebih dahulu untuk mengurangi debit air yang masuk ke dalam pemukiman. Itu. Lanjut. Nah, dari upaya penanggulangan tersebut, nah kita juga perlu yang namanya mitigasi. Nah, di mitigasi ini kita diperlukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya banjir pada perumahan Taman Mangu Indah ini agar tidak terjadi kembali gitu. Maka dari itu kita perlu mitigasi yang perlu dilakukan, yaitu seperti yang pertama nanti ada perbaikan dan pemeliharaan struktur tanggul, kemudian ada peningkatan sistem drainase, kemudian ada pembangunan kolam retensi, kemudian ada pemantauan dan peringatan dini, yang terakhir itu nanti ada edukasi dan simulasi bencana. Nah, kita masuk yang ke pertama. Pertama itu kita harus perbaiki tanggul. Perbaikan tanggul dan pemeliharaan struktur tanggul. Nah, perbaikan tanggul itu wajib dilakukan ketika sudah terjadi bencana seperti ini. Jadi tanggul itu harus diperbaiki dengan bahan yang lebih kuat dan dirancang untuk menahan tekanan air yang tinggi gitu. Nah, biasanya juga tanggul itu kalau misalkan kita ingin memperbaiki, itu kita bisa menggunakan material yang tahan erosi seperti beton bertulang ataupun geotextile. Nah, kemudian
Ada hal lain, jika memang mempunyai ruang yang lebih, itu kita bisa juga dengan cara memperlebar tanggul agar lebih stabil. Kemudian selanjutnya ada peningkatan sistem drainase. Nah, peningkatan sistem drainasi ini menjadi kunci utama ya, teman-teman. Jadi, kebanyakan banjir itu diakibatkan oleh drainase eh, yang tersumbat atau apapun yaitu yang faktor utama itu di drainase yang tersumbat. Nah, sistem drainase itu perlu ditingkatkan. Untuk apa sih? Guna untuk memastikan saluran air itu bersih, eh, aman, salurannya itu lancar dari penyumbatan juga. Nah, selain itu, ada hal lain juga untuk meningkatkan sistem drainase, yaitu dengan cara memperbesar dimensinya gitu. Memperbesar dimensi dari drainase tersebut agar mampu menampung atau mengalirkan air secara efisien. Kemudian yang selanjutnya itu ada pembangunan kolam retensi. Nah, kolam retensi ini itu opsi yang mungkin jarang ya yang digunakan di Indonesia ini. Mungkin bukan di Indonesia, maksudnya lebih ke di daerah-daerah yang mungkin sedikit kurang lah. Nah, kolam retensi ini sebenarnya bagus untuk menunjang risiko jangka panjang ya. Seperti contohnya di Jepang itu kolam retensi itu mempunyai dua fungsi teman-teman. Jadi ketika musim kemarau mereka menggunakan kolam retensi sebagai taman, sedangkan pada musim penghujan mereka menggunakan kolam retensi sebagai tempat penampungan air. Maka dari itu, kolam retensi perlu sekali diadakan karena bukan hanya untuk menampung air, melainkan bisa untuk sebagai fungsi lainnya. Kemudian, ada pemantauan dan peringatan dini. Pemantauan ini biasanya dilakukan untuk warga mempersiapkan agar terjadi bencana banjir. Jadi, pada tanggul yang rawan akan jebol atau meluap, itu perlu dipasang alat memantau ketinggian air guna memberikan peringatan pada warga saat debit air itu meningkat. Kemudian yang terakhir, nah terakhir ini sepertinya itu paling penting juga ya. Ini karena edukasi dan simulasi bencana. Edukasi bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, dengan memberikan edukasi warga mengenai tentang langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir, atau pentingnya juga menjaga lingkungan guna mencegah penyumbatan saluran air. Biasanya ya terkadang ya memang ada segelintir orang lah yang kadang masih membuang sampah itu sembarangan atau apalah itu yang bisa menyumbat saluran air atau yang bisa menimbulkan banjir. Nah, kemudian sebaiknya ya warga juga itu perlu, memang jika diperlukan itu memang perlu dilakukan pelatihan tentang evakuasi, penanganan darurat, dan pentingnya itu menjaga kebersihan lingkungan. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri aja, jadi melainkan untuk semua yang harus dijaga gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan mengenai tentang informasi terkait dengan banjir yang diakibatkan oleh tanggul jebol yang ada pada pemukiman pemukiman perumahan Taman Mangu Indah di Tangerang Selatan. Segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.